Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Real Madrid pantau situasi kontrak Raheem Sterling. Real Madrid tengah memantau Raheem Sterling yang kontraknya akan habis tahun depan. Pelatih Los Blancos Carlo Ancelotti tertarik dengan permainan winger 27 tahun tersebut. Kehadiran Sterling tentu akan membuat Don Carlo punya lebih banyak stok penyerang yang bisa diandalkan. Ia bisa dimainkan sebagai winger, false nine, atau second striker. Hal ini membuat Ancelotti punya opsi taktik lebih banyak. Saat ini nilai pasaran Sterling mencapai 85 juta euro. Namun dengan sisa kontrak yang tinggal semusim, Madrid mungkin bisa mendapatkannya dengan harga lebih murah. Panas, Laporta versus bos La Liga soal isu Lewandowski ke Barca. Sebelumnya, Presiden La Liga Javier Tebas menyatakan Blaugrana belum bisa mendatangkan Lewandowski lantaran situasi klub yang sedang krisis akibat tunggakan hutang. Pernyataan Tebas itu mendapat balasan dari Joan Laporta. Bos Barcelona itu menganggap komentar Tebas telah menjatuhkan pihaknya. Ya jelas merugikan kepentingan FC Barcelona. Saya tidak tahu apakah dia membuat pernyataan ini secara sukarela atau tidak. Jika dia membuatnya secara sukarela, itu adalah tanda yang jelas bahwa dia ingin merugikan kepentingan Barcelona, ujar Laporta. DNA Juventus adalah kerja keras, jangan ikuti Barcelona. Konsep tiki-taka racikan Guardiola telah membuktikan kalau bermain indah juga bisa menghasilkan kesuksesan. Di sisi lain, fans Juventus tidak melihat permainan yang menghibur dari racikan taktik Allegri. Massimiliano Allegri tak begitu senang kalau publik menuntut Juventus bermain menghibur seperti Barcelona. Ia yakin kalau sebuah tim harus memiliki karakteristiknya sendiri. Ia tetap percaya pada pedoman bahwa kemenangan adalah hal terpenting yang membuat penggemar dan manajemen klub senang. Juventus lebih condong ke Real Madrid yang mengutamakan kemenangan. Juventus punya DNA yang presisi dan berdasarkan kerja keras, targetnya adalah kemenangan, kata Allegri. Dybala terlalu ingin menjadi Messi yang baru. Paulo Dybala sekarang sudah tidak lagi bersama Juventus. Massimiliano Allegri angkat bicara soal kekurangan Dybala. Menurutnya, pemain asal Argentina itu kadang terlalu berusaha keras meniru Lionel Messi sehingga ia pun kesulitan menampilkan performa terbaiknya. Ia menyarankannya untuk kembali ke jati dirinya yang dahulu. Anda tidak dapat meniru orang lain. Paulo memiliki kualitas teknis yang luar biasa, tetapi ia harus kembali fokus pada dirinya. Dybala harus kembali menjadi dirinya sendiri, kata Allegri. Erik ten Hag tidak izinkan bek Manchester United ini pergi. Diogo Dalot nampaknya akan tetap menjadi bagian dari Manchester United di musim depan. Erik ten Hag menginginkan sang bek untuk tetap jadi bagian dari skuad Setan Merah. Ia menilai sang bek punya potensi yang besar, performanya di musim lalu memang belum optimal. Namun ten Hag pede bisa memaksimalkan potensi sang bek. Namun Dalot tidak otomatis jadi bek kanan utama Manchester United di musim depan. Ten Hag berencana membeli bek kanan baru, jadi ia harus bersaing dengan bek kanan baru ini. Diincar MU, bintang RB Leipzig pilih gabung Bayern Munchen. Manchester United harus mencari kandidat gelandang baru di musim panas ini. Pemain incaran mereka, Konrad Laimer, dilaporkan lebih memilih pindah ke Bayern Munchen di musim panas nanti. Fabrizio Romano melaporkan alasan mengapa Laimer memilih bergabung dengan Bayern Munchen karena kedekatannya dengan sang manajer Julian Nagelsmann. Nagelsmann adalah mantan pelatih RB Leipzig. Di bawah asuhan Nagelsmann, Laimer menjadi andalan di Roten Bulan. Romano juga melaporkan bahwa proses transfer Laimer ke Bayern Munchen sudah hampir selesai. Resmi, PSG permanenkan Nuno Mendes dari Sporting Lisbon. 1 tahun yang dijalani Nuno Mendes di Paris berhasil membuat PSG terkesima. Raksasa Prancis itu jadi yakin untuk mengubah statusnya jadi permanen serta menyodori sang pemain kontrak berdurasi 4 tahun.
Kendati usianya masih muda, 19 tahun, Mendes tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan tempat di tim inti PSG. Ia bahkan mampu menggeser pemain berpengalaman yang bermain di posisinya. Dan mengingat usianya masih sangat belia, sudah jelas kalau Mendes masih bisa berkembang lebih jauh dari yang sekarang. PSG melihatnya sebagai investasi jangka panjang sehingga tidak ragu untuk mempermanenkan statusnya. Paru-paru Lionel Messi masih terganggu akibat COVID-19, sempat bikin sulit berlari. Efek COVID-19 masih terasa bagi legenda hidup Argentina Lionel Messi. Ia menyebut paru-parunya tak pernah sama lagi setelah tertular virus tersebut. Hal itu pun sempat mengganggu performanya. Lionel Messi sempat mencoba untuk tetap bermain seperti biasa. Nyatanya masalah yang ia alami justru membuat kondisinya menjadi lebih buruk. COVID-19 meninggalkan efek jangka panjang untuk saya. Saya mungkin mengalami 1,5 bulan sulit berlari karena paru-paru saya jadi bermasalah, ujar Messi. Kevin De Bruyne sudah dapat lisensi kepelatihan ingin ikuti jejak Pep Guardiola. Dilansir dari Sport Bible, De Bruyne kabarnya sudah menyelesaikan ujian lisensi kepelatihan UEFA. Selama menjadi sosok sentral di dalam skuad Manchester City, De Bruyne rupanya juga belajar dan ikut ambil andil dalam proses kepelatihan di tim muda Manchester City. Ex-gelandang Chelsea itu mengaku sangat ingin mengikuti jejak Pep Guardiola. Menurut De Bruyne, Guardiola merupakan sosok yang membuatnya mampu melihat sepak bola dari sisi yang lain. Demi sepak bola di negara asal saya, Belgia, akan lebih baik untuk meneruskan semua pengetahuan yang saya pelajari, ujar De Bruyne. Mesut Ozil ingin akhiri karir di Fenerbahce. Ozil diskors oleh klub pada Maret dan dia mengungkapkan bahwa dirinya menepi 6 bulan tanpa dibayar. Terlepas dari masalah antara dia dan klub, Ozil menolak klaim bahwa dia akan segera meninggalkan klub. Lebih lanjut, Mesut Ozil menyatakan dirinya ingin mengakhiri karirnya di Fenerbahce. Saya tidak akan mengakhiri karir saya di tim selain Fenerbahce. Selama kontrak saya, satu-satunya tujuan saya adalah mengenakan jersey ini. Keputusan ini sangat jelas dan final, ungkap Ozil. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!